Siapa di sini yang sering nonton video edukasi di YouTube? Kalau kamu sedang nonton video ini, berarti kamu termasuk salah satu dari sedikit orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di tengah banjirnya konten hiburan yang menghibur, kamu memilih sesuatu yang memberi manfaat dan bisa memperkaya pengetahuanmu. Dan jujur aja, itu nggak semua orang bisa lakukan. Pilihanmu ini menunjukkan bahwa kamu punya keinginan untuk belajar lebih banyak dan terus berkembang. Tapi, pernah nggak sih kamu merasa kalau konten edukasi sering banget sepi penonton? Dibandingkan dengan konten prank, drama, atau bahkan gosip, video edukasi jarang banget viral atau trending. Padahal, video edukasi punya manfaat besar. Dari membantu kita belajar hal baru, membuka wawasan, sampai memberikan perspektif yang lebih luas. Misalnya, kamu bisa belajar tentang topik-topik yang sebelumnya nggak pernah kamu bayangkan. Mulai dari cara kerja otak manusia, tips mengelola keuangan, sampai sejarah dunia yang jarang dibahas di sekolah. Informasi ini nggak cuma berguna untuk menambah pengetahuan, tapi juga bisa menginspirasi kamu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup. Jadi, kenapa ya konten edukasi kurang populer? Salah satu alasannya adalah kebiasaan orang saat buka media sosial. Kebanyakan orang cari hiburan, bukan pelajaran. Setelah seharian capek kerja atau sekolah, wajar kalau mereka pengen sesuatu yang ringan dan gak butuh banyak mikir. Konten hiburan seperti meme, prank, atau drama cenderung lebih cepat menarik perhatian karena sifatnya yang instan dan relatable. Tapi ini juga berarti kamu yang memilih menonton video edukasi adalah bagian dari kelompok orang yang punya keinginan lebih untuk terus berkembang. Pilihanmu menunjukkan bahwa kamu nggak hanya ingin santai, tapi juga ingin memanfaatkan waktumu untuk sesuatu yang positif. Alasan lainnya adalah stigma bahwa konten edukasi itu berat atau kurang seru. Banyak orang mengira edukasi itu harus serius, kaku, dan formal. Padahal, kenyataannya nggak selalu begitu. Konten edukasi modern sudah mulai beradaptasi dengan gaya penyampaian yang lebih menarik dan relevan. Misalnya, dengan storytelling yang kuat, animasi yang kreatif, atau humor yang menyegarkan. Bahkan, beberapa kreator memadukan edukasi dengan tren populer, sehingga topik yang berat jadi lebih mudah dipahami. Contohnya, video tentang sejarah bisa disampaikan dengan alur cerita seperti film pendek atau video sains yang menggunakan eksperimen nyata untuk menjelaskan teori. Hal lain yang sering dilupakan adalah bagaimana algoritma platform juga memengaruhi jenis konten yang viral. Konten yang menarik perhatian dalam beberapa detik pertama cenderung lebih mudah mendapatkan banyak penonton. Itulah kenapa kreator edukasi perlu menemukan cara kreatif untuk membuat video mereka tetap engaging tanpa kehilangan esensi edukasinya. Dan sebagai penonton, kita juga bisa membantu dengan cara sederhana, like, share, atau meninggalkan komentar positif di video edukasi. Ini akan membantu algoritma merekomendasikan video tersebut ke lebih banyak orang. Buat kamu yang nonton video edukasi seperti ini, aku cuma mau bilang, kamu luar biasa. Di saat orang lain mungkin memilih konten yang hanya bersifat hiburan, kamu memilih memperluas wawasanmu. Pilihan ini menunjukkan bahwa kamu peduli dengan perkembangan dirimu sendiri. Kamu adalah bukti bahwa edukasi tetap punya tempat di hati masyarakat. Meskipun terkadang kurang mendapat sorotan, kamu juga sudah menjadi bagian dari komunitas yang mendukung penyebaran ilmu pengetahuan di era digital ini. Lebih dari itu, kamu juga bisa jadi agen perubahan. Setiap kali kamu menonton, like, atau share video edukasi, kamu membantu kreator untuk terus membuat konten yang bermanfaat. Kamu juga berkontribusi dalam menyebarkan pesan bahwa edukasi itu penting. Siapa tahu, apa yang kamu bagikan bisa menginspirasi teman, keluarga, atau orang lain untuk mulai menonton konten yang lebih positif. Bayangkan kalau semua orang mulai berpikir seperti ini, dunia kita pasti jadi tempat yang lebih baik, kan? Aku pengen tahu nih, kenapa kamu suka nonton video edukasi? Apa ada topik tertentu yang bikin kamu terus belajar? Atau mungkin kamu merasa terinspirasi setelah menonton video edukasi tertentu? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Iya, aku bakal baca dan balas semua komentar yang masuk. Siapa tahu, cerita kamu juga bisa memotivasi orang lain untuk mulai menonton konten edukasi. Dan pastinya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara yang sederhana. Like video ini, subscribe ke channel, dan share ke teman-temanmu. Semakin banyak orang yang menonton dan mendukung, semakin banyak pula konten edukasi berkualitas yang bisa dibuat. Kalau ada topik yang pengen dibahas di video berikutnya,
Jangan ragu untuk tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan teruslah jadi inspirasi untuk orang-orang di sekitarmu.